Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab kalam. Apa itu kalam? Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam adalah huwa di sini menurut para ulama nahwu. Nah, kalam itu adalah apa? Lafadz yang tersusun yang memberikan makna atau faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam itu lafadz yang tersusun yang memberikan makna atau faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun lafadz ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contohnya lafadz Zaidun. Zaidun ini berupa mengandung huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf zai, ya, dan dal. Nah, ini disebut dengan lafadz. Murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Contohnya, Zaidun jalisun. Di sini ada dua kalimat yang tersusun. Artinya, Zaid sedang duduk. Lanjut, al-mufid. Mufid adalah ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman terhadap pendengar tanpa bertanya lagi. Jadi contohnya kayak abuka tabibun, abuka tabibun, ayahmu seorang dokter. Jadi ini lafadz abuka tabibun ini sudah memberikan pemahaman yang artinya ayahmu seorang dokter dan tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya contohnya tidak ada pertanyaan lagi seperti jika ayahmu seorang titik-titik dan gak ada lanjutannya lagi, maka itu bukan disebut dengan mufid karena dia tidak memberikan pemahaman terhadap pendengar terhadap pendengar. Jadi pendengar tidak paham apa yang dikatakan. Kemudian bil wad'i ialah perkataan yang disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam itu dia harus perkataan yang disengaja. Jadi kalau misalnya orang melantur atau orang lagi ngigau, bangun tidur gitu, nah itu tidak disebut kalam. Dan mengigaunya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia atau apa, itu tidak disebut dengan kalam. Karena tidak disengaja. Kalau disengaja baru disebut dengan kalam dan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Turki, dan bahasa lainnya itu tidak disebut dengan kalam. Jadi ada 4 rukun kalam, yaitu lafadz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Jadi ini semua harus ada, baru disebut dengan kalam. Selanjutnya, kalam terbagi menjadi 3 bagian. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa itu isim? Isim itu biasa disebut dengan kata benda dan memiliki tanda-tandanya ada 4, yaitu yang pertama tanwin. Contohnya baitun. Tun di sini itu tanwin. Jadi di akhir katanya itu ada tanwinnya, maka itu disebut dengan isim. Kemudian yang kedua diawali dengan alif lam. Contohnya al-madrasatu. Al-madrasatu, madrasatu ini disebut dengan isim karena diawali dengan alif lam. Kemudian kemasukan huruf jar. Contohnya fil baiti. Fil baiti. Fil baiti ini ada huruf jar di awalnya, kemudian ada lafadz al-baiti. Maka al-baiti disebut isim karena apa? Karena ada huruf jar sebelumnya. Fi yang berupa huruf fi. Nah, apa aja huruf jar itu? Huruf jar itu ada fi, ala, an, ila, min, rubah, ba, kaf, dan lam. Kemudian yang keempat i'rab jar. Contohnya marartu bi zaidin karimin. Marartu bi zaidin al-karimi. Selanjutnya ada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Contohnya qoma zaidun. Qoma zaidun, telah berdiri Zaid. Qoma ini adalah kata kerja yang artinya berdiri. Nah, kata kerja itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah dikerjakan atau masa lampau. Contohnya qoma zaidun. Artinya telah berdiri Zaid.
Jadi koma Zaidun di sini Zaidun telah duduk. Jadi artinya di situ fi'il madi karena kata kerja yang sudah lampau. Kemudian ada fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Nah, fi'il mudhari ini biasanya ditandai dengan huruf 4, yaitu huruf mudhara'ah, yaitu anita. Dan biasanya tanda-tandanya itu ada sebelumnya itu ada huruf qad, sin, saufa, dan ta ta'nis sakinah. Jadi kalau misalnya ada fi'il sebelumnya ada huruf qad, sin, saufa, dan ta ta'nis sakinah, maka itu setelahnya disebut dengan fi'il mudhari. Contohnya seperti saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun di sini adalah ini contoh dari fi'il mudhari. Karena saufa ta'lamun, ta'lamun di sini sebelumnya ada kata-kata saufa, maka ta'lamun disebut fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya ijlis, duduklah artinya. Nah, itu ijlis ini disebut dengan kata perintah, yang artinya duduklah. Kemudian yang ketiga ada huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lain. Huruf sama dengan kata depan seperti contohnya kaifa, artinya bagaimana, dan hal yang artinya apakah. Jadi kayak kaifa haluka. Nah, kaifa di situ disebut dengan huruf. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan mampir di channel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.